Jakarta terus berbenah untuk mewujudkan kota inklusif, namun di balik deretan gedung tinggi dan pusat bisnis modern, sudahkah kota ini benar-benar nyaman dan ramah bagi seluruh warganya tanpa terkecuali? Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Pemirsa, berbenah menjadi kota global tidak hanya tentang bangunan tinggi ataupun juga menjadi pusat bisnis modern. Yang tak kalah penting bagaimana Jakarta bisa menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakatnya tanpa terkecuali. Mulai dari penyandang disabilitas, lansia hingga anak-anak. Lantas, seberapa jauh konsep kota inklusif ini telah terrealisasikan dalam fasilitas publik sehari-hari? Ikuti liputan kami. Trotoar yang ramah dan manusiawi menjadi tolok ukur utama sebuah kota dikatakan inklusif. Di sejumlah titik protokol Jakarta, fasilitas jalur pedestrian kini semakin diperhatikan kenyamanannya. Dilengkapi dengan ubin pemandu atau guide block bagi tunanetra, serta kamar mandi khusus penyandang disabilitas. Tak hanya trotoar, kemudahan akses juga menjadi harga mati di sektor transportasi publik. Integrasi moda transportasi seperti Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT kini dirancang ramah disabilitas dan lansia. Mulai dari lift hingga eskalator untuk mempermudah mobilitas warga penyandang disabilitas dan lansia. Ruang publik terbuka seperti taman kota juga bertransformasi menjadi ruang ketiga yang inklusif. Di sini batasan usia dan fisik melebur. Anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas dapat menikmati udara segar dan fasilitas kreasi yang aman. Saya sangat sering karena kan saya ada kajian di luar ini ya. Jadi saya selalu pakai KIA, komputer lain atau kan busway. Jadi ya naik eskalator. Kalau itu ya kalau naik busway itu kepengennya ini saran saya. Kalau lansia itu kalau bisa, itu kan sekarang eskalator itu kan cuma di ini aja. Tapi kalau pengennya itu ada satu di Salemba pakai eskalator. Nah makanya saya kepengennya itu pakai eskalator atau gimana lah gitu loh, atau lift gitu ya. Tapi kalau untuk lansia ya, karena kan itu kan kita kan kalau naik busway kan ke atas gitu. Kalau akhir-akhir ini udah agak jarang, dulu masih kerja setiap hari, tapi alhamdulillah sekarang fasilitasnya udah baik lah ya, udah cukup, karena udah ada eskalator untuk seumuran saya gitu. Sementara itu, untuk mewujudkan komitmen Jakarta sebagai kota inklusif, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong pemenuhan hak dengan memberikan dukungan serta investasi bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain mendorong program pendidikan dan bantuan sosial, Pemprov DKI juga secara bertahap mengelola serta memperbaiki sarana transportasi umum. Pertanyaannya apakah sekarang ini sudah ramah untuk difabel atau tidak? Memang belum 100% ramah. Tetapi dibandingkan daerah lain, sekarang ini kelompok difabel ini aksesnya sudah cukup baik. Kemarin saya juga waktu dengan kelompok-kelompok difabel saya tanyakan apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Dan ketika di LRT yang baru dari Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai itu sudah dipikirkan, mudah-mudahan ini menjadi kontribusi bagi kelompok-kelompok difabel atau anak dari pemerintah DKI Jakarta untuk memperbaikinya. Pemirsa, untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota inklusif tentu saja tidak hanya membutuhkan pembangunan fasilitas fisik semata, namun juga dibutuhkan kesadaran dan juga empati dari seluruh masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah disediakan. Dari Jakarta, Hilda Barens, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.